Teori koherensi. Teori kebenaran koherensi adalah teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Suatu pernyataan disebut benar bila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. Pernyataan-pernyataan ini mengikuti atau membawa kepada pernyataan yang lain, seperti sebuah percepatan terdiri dari konsep-konsep yang saling berhubungan dari massa, gaya dan kecepatan dalam fisika. Teori koherensi atau konsistensi yaitu memandang bahwa kebenaran ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima, dan diakui sebagai benar. Suatu proposisi benar jika proposisi itu berhubungan atau koheren dengan proposisi dan proposisi lain yang benar, atau pernyataan tersebut bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan yang sebelumnya dianggap benar. Dengan demikian, suatu putusan dianggap benar apabila mendapat penyaksian atau pembenaran oleh putusan-putusan lainnya yang terdahulu yang sudah diketahui, diterima, dan diakui benarnya. Karena sifatnya demikian, teori ini mengenal tingkat-tingkat kebenaran. Di sini derajat koherensi merupakan ukuran bagi derajat kebenaran. Contoh, semua manusia akan mati. Si Fulan adalah seorang manusia. Si Fulan pasti akan mati. Yang kedua yaitu Soekarno adalah ayahanda Megawati. Soekarno mempunyai putri, Megawati adalah putri Soekarno. Teori koherensi pada kenyataannya kurang diterima secara luas dibandingkan teori korespondensi. Teori ini pun banyak kelemahan dan mulai dihilangkan. Misalnya astrologi mempunyai sistem yang sangat koheren, tetapi kita tidak menganggap astrologi benar. Kebenaran tidak hanya terbentuk oleh hubungan antara fakta atau realitas saja, tetapi juga hubungan antara pernyataan-pernyataan itu sendiri. Dengan kata lain, suatu pernyataan adalah benar apabila konsisten dengan pernyataan-pernyataan yang terlebih dahulu kita terima dan kita ketahui kebenarannya. Matematika adalah bentuk pengetahuan yang penyusunannya dilakukan pembuktian berdasarkan teori koheren. Sistem matematika disusun di atas beberapa dasar pernyataan yang dianggap benar atau disebut aksioma. Dengan mempergunakan beberapa aksioma, maka disusun suatu teorema. Dan di atas teorema lah, maka dikembangkan kaidah-kaidah matematika yang secara keseluruhan merupakan suatu sistem yang konsisten. Salah satu dasar teori ini adalah hubungan logis dari suatu proposisi dengan proposisi sebelumnya. Proposisi atau pernyataan adalah apa yang dinyatakan, diungkapkan, dan dikemukakan atau menunjuk pada rumusan verbal berupa rangkaian kata-kata yang digunakan untuk mengemukakan apa yang hendak dikemukakan. Proposisi menunjukkan pendirian atau pendapat tentang hubungan antara dua hal dan merupakan gabungan antara faktor kuantitas dan kualitas. Contohnya, tentang hakikat manusia, baru dikatakan utuh jika dilihat hubungan antara kepribadian, sifat, karakter, pemahaman, dan pengaruh lingkungan. Psikologi strukturalisme berusaha mencari strukturasi sifat-sifat manusia dan hubungan-hubungan yang tersembunyi dalam kepribadiannya. Dua masalah yang didapatkan dari teori koherensi adalah yang pertama, pernyataan yang tidak koheren atau melekat satu sama lain secara otomatis tidak tergolong kepada suatu kebenaran. Namun pernyataan yang koheren juga tidak otomatis tergolong kepada suatu kebenaran. Misalnya saja, di antara pernyataan anakku mengacak-acak pekerjaanku dan anjingku mengacak-acak pekerjaanku adalah sesuatu yang sulit untuk diputuskan, karena yang merupakan kebenaran jika hanya dipertimbangkan dari teori koherensi saja. Misalnya lagi, seseorang berkata, sundel bolong telah mengacak-acak pekerjaan saya, akan dianggap salah oleh saya karena tidak konsisten dengan kepercayaan saya. Yang kedua adalah sama halnya dalam mengecek apakah setiap pernyataan berhubungan dengan realitasnya.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori korespondensi atau Correspondence Theory of Truth. Teori kebenaran korespondensi adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta. Suatu proposisi adalah benar apabila terdapat suatu fakta yang sesuai dan menyatakan apa adanya. Teori ini sering diasosiasikan dengan teori-teori empiris pengetahuan. Teori kebenaran korespondensi adalah teori kebenaran yang paling awal, sehingga dapat digolongkan ke dalam teori kebenaran. Kebenaran tradisional karena Aristoteles sejak awal atau sebelum abad modern mensyaratkan kebenaran pengetahuan harus sesuai dengan kenyataan yang diketahuinya. Dua kesukaran utama yang didapatkan dari teori korespondensi adalah: yang pertama, teori korespondensi memberikan gambaran yang menyesatkan dan yang terlalu sederhana mengenai bagaimana kita menentukan suatu kebenaran atau kekeliruan dari suatu pernyataan. Bahkan seseorang dapat menolak pernyataan sebagai sesuatu yang benar didasarkan dari suatu latar belakang kepercayaannya masing-masing. Apakah pernyataan tersebut berhubungan dengan realitasnya atau tidak? Lalu bagaimana jika kita tidak mengetahui realitasnya? Bagaimanapun hal itu sulit untuk dilakukan. Yang ketiga, kelemahan teori kebenaran korespondensi adalah munculnya kekeliruan karena kurang cepatnya permintaan atau hingga tidak normal lagi. Di samping itu, teori kebenaran korespondensi tidak berlaku pada objek atau tidak empiris atau objek yang tidak dapat dinilai. Kebenaran dalam ilmu adalah kebenaran yang bersifat objektif. Ia harus diukur oleh fakta-fakta yang berupa kenyataan dalam membentukkan objektifnya. Kebenaran yang benar-benar lepas dari kenyataan subjektif. Pada konsekuensi ilmiah, persoalan atau sosial, tindakannya suatu dalil atau teori tergantung pada berfaedah tidaknya dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk kehidupan. Kemudian harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Dalam kehidupan manusia. Pragmatisme menentang segala otoritarianisme, intelektualisme, dan rasionalisme. Bagi mereka ujian kebenaran adalah manfaat yang mungkin dikerjakan atau akibat yang memuaskan, sehingga dapat dikatakan bahwa praktis adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar ialah apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantara akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Teori ini pada dasarnya mengatakan bahwa suatu proposi itu jadi benar tidaknya tergantung pada
konsekuensi kebenaran. Suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis, sepanjang proposisi itu berlaku atau memuaskan. Kesuksesan adalah kebenaran. Teori pragmatis meninggalkan semua fakta, realita maupun putusan atau hukum yang telah ada. Satu-satunya yang dijadikan acuan bagi kaum pragmatis ini untuk menyebut sesuatu sebagai kebenaran ialah jika sesuatu itu bermanfaat atau memuaskan. Apa yang diartikan dengan benar adalah yang berguna, dan yang diartikan salah